Hari ini tidak menambah PBN, pupuk subsidi turun 20%, kemudian volumenya tambah 700.000 dan membangun pabrik baru 7 tanpa tambahan APBN. Itu masalah besarnya. Akhirnya ragu-ragu melangkah tidak menghasilkan sesuatu. Dan harus berani mengambil resiko. Industri, regulator, pemerintah, akademisi, ketemu bertiga, ini republik ini kita bisa jadikan superpower. Kami ingin sampaikan beberapa hal capaian pemerintah, sektor pangan. Saat ini kurang lebih 2 tahun pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kami ingin perkenalkan diri juga, kami dulu PPL. Ini PPL. Kemudian berkarir di PTPN BUMN 15 tahun. 13 tahun jadi dosen. Di Unhas ada Pak Rektor, Pak JJ, Profesor JJ. Kemudian juga kami pengusaha 20 tahun. Ditakdirkan di kabinet 8 tahun. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan beberapa hal tentang capaian swasembada pangan Indonesia. Pangan dan beras. Pada saat pertama kami diundang Bapak Presiden menghadap Maghrib. Pak Amran bisa bantu saya, siap Bapak Presiden. Bisa enggak swasembada dalam waktu 4 tahun? Siap Bapak Presiden. 4 tahun dalam hati kecil saya, ini mudah, enggak sulit, karena sudah ada pengalaman. Setelah beliau pidato di PBB, depan pemimpin dunia, seluruh dunia, beliau sampaikan bahwasanya Indonesia stop impor beras dalam waktu 3 tahun. Kami nonton, dalam hati kecil kami, mungkin ini salah ucap. Karena baru 21 hari berubah target. Bukannya berubah mundur, tapi berubah maju. Bisa kita lihat potongan pidato beliau di PBB. Nanti kita lihat, setelah 45 hari, tanggal 31 Desember kami diundang ke istana. Nah, ini pidato beliau. Enggak kedengaran ya? Kedengaran enggak? Ya enggak apa-apa, mungkin masih mengantuk juga. Asrotnya, asistennya. Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing Palestina. Bapak Ibu tahu nggak pidato beliau? Belum cukup 1 tahun beliau sudah menyampaikan akan swasembada. 45 hari kami dipanggil ke istana. Bayangan kami ini diklarifikasi, bukan 4 tahun. Kami menghadap sore. Beliau sampaikan, Pak Mentan, kemarin kami sampaikan 3 tahun di PBB. Pikiran saya minta maaf, karena janji kita, kontrak kita 4 tahun. Ternyata apa yang disampaikan? Bisa enggak 1 tahun? Aku pikir susah ujian disertasi, lebih susah menjadi pembantu Bapak Presiden, karena harus kita laksanakan, tidak boleh tidak. Itu belum cukup. Di sidang kabinet, beliau sampaikan. Sidang kabinet, setelah kami menghadap beliau, sidang kabinet sampaikan, Pak Menteri Pertanian sudah mengakui dan menyanggupi swasembada dalam waktu 1 tahun. Itu media menyorot. Dan kami dicari, mana ini Menteri Pertanian? Jujur waktu itu kami lewat belakang.
lewat masjid, menghindari media. Karena mau jawab apa? 1 tahun. Alhamdulillah kerja keras, kita semua termasuk perguruan tinggi. Tanpa perguruan tinggi yang mensupport kami, kami tidak akan mencapai swasembada yang terjadi hari ini. Ada IPB, Unhas, Andalas, UGM, ITB, semua teman-teman terlibat. Haluleo, semua terlibat. Jadi bukan saya, kita semua capaian ini. Bapak Ibu sekalian, di akhir 2025, Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor, dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri. Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Ini 69, maaf Pak Rektor, sebenarnya saya lahir 69, bukan 68. Terlalu cepat sekolah waktu itu. Jadi kami lahir sampai 2025 ini tertinggi, hari ini berada pada posisi 5,1 juta ton. Sedangkan kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Jadi kita sewa gudang 2 juta ton dan beras-beras kita berada di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Ini capaian kita, capaian anak bangsa, capaian putra terbaik bangsa. Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga pertumbuhan kesejahteraan petani. Jadi kita menggunakan data. Nah ini saya bahagia karena berdiri di depan putra terbaik bangsa. Semua ada dalam ruangan ini. Dan kalau ingin merubah ini Republik, kita kolaborasi yang ada dalam ruangan ini. Kita bisa bergerak secara eksponensial. Bukan biasa-biasa. Karena putra terbaik ada di sini. Ini capaian tertinggi kesejahteraan 34 tahun adalah NTP 127. Ini data BPS, bukan data Kementan. Kementan kami minta seluruh dirjen, termasuk kami tidak boleh mengeluarkan data. Kemudian kesejahteraan petani tertinggi selama 25 tahun, yaitu kami serah terima di 0,67 karena baru terjadi krisis. Alhamdulillah mencapai 5,74% dan ini tertinggi selama 25 tahun. Bapak Ibu sekalian, itu beras, kemudian pangan kita. Pangan kita karena banyak yang polemikan. Pangan beras. Kenapa beras terkadang identik dengan pangan? Karena yang mendominasi konsumsi kita makan adalah beras. Kalau di desa itu bisa 80%, 90%. Kalau kami waktu kecil itu 95%, 99% beras. Kenapa? Ikan kering sedikit. Tanpa sayur, tanpa lauk. Jadi pangan terkadang identik dengan beras. Nah, apa arti swasembada? Swasembada adalah sesuai FAO manakala kita impor maksimal 10%. Ini konsensus kita. Itu maksimal 10%. Sedangkan beras medium tidak ada impor, bahkan kita ekspor. Kemudian pangan sesuai Perpres 125 tahun 2022, pangan ini yang kita jaga. Yang kita impor adalah bawang putih, kedelai, kerbau, daging sapi. Totalnya 3,5 juta ton. Nah 3,5 juta ton ini kita impor, sedangkan kita produksi pangan kita adalah 73 juta ton. Kalau 3,5 dibagi 73 itu 4-5%. Artinya juga swasembada pangan. Tapi sebagian orang baru mau impor. Kemarin ada di BOP 100 ton, 1000 ton dari Amerika. Ributnya se-Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Begitu kami ekspor 2 minggu kemudian 2.000 ton, beritanya kecil di pojok.
Begitu kami ekspor, karena kami diajak berdoa juga waktu Palestina ke Tugu Monas, saya katakan, saudaraku, biarlah aku berdoa dari Kementerian Pertanian, karena aku tunggu Menteri Pertanian Palestina datang untuk menerima bantuan atas perintah Bapak Presiden 10.000 ton, dan itu pertama dalam sejarah. Tapi beritanya kecil. Jadi baru rencana impor 1.000 ton, itu beritanya viral kemana-mana, ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Tetapi begitu kita ekspor, kecil beritanya di pojok. Tapi kita harus paham Pak Menteri, sahabatku, kita harus terima. Kenapa? Di saat Republik ini merdeka, ada pengkhianat yang menemani Belanda, dan itu orang Indonesia. Bisa saja DNA-nya atau residunya atau cucunya masih ada berkeliaran di Republik ini. Kita harus terima. Bapak Ibu, selesai pangan, beras selesai. Nah, untuk 3 bawang putih, kedelai, daging, dengan segala kerendahan hati, seluruh saudaraku yang ada dalam ruangan ini, ayo kita gandengan tangan. Kita hentikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang penting semua perguruan tinggi ingin bergerak bersama-sama untuk merah putih. Kita bisa gantian Pak, kami berdiri hari ini, bisa saja Bapak bulan depan berdiri di sini. Jabatan menteri itu seperti daki. Paling tinggi saya tinggal 3 tahun, itu kalau tidak reshuffle. Bisa saja salah satu di antara Bapak menggantikan saya berdiri sih. Dan aku ikhlas. Yang penting kita solid menjaga ini merah putih. Bapak Ibu, ekspor kita, ini kita pakai data. Ekspor kita naik dengan kebijakan Bapak Presiden. Naik 166 triliun, dan impor kita karena tidak impor beras 41 triliun. Jadi kita nikmati 200 triliun. Baru 1 tahun bergerak. Bagaimana kalau 5 tahun? Tapi jangan diganggu. Saya yakin yang mengganggu jumlahnya kecil. Ini data kita terakhir 2025. Ada lagi yang mengatakan, katanya swasembada itu enggak benar. Yang keluarkan data FAO. Ini bukan Menteri Pertanian, bukan Kementerian Pertanian. Ini data FAO. Data FAO mengatakan Indonesia lompatannya nomor 2 dunia setelah Brasil. Ini FAO. Putra terbaik dunia sektor pertanian ada di sini. Kemudian juga yang mengeluarkan data, kita lihat, stop, kembali yang tadi. Ini angkanya 35 juta ton produksi. Kemudian data dari Amerika, United States Department of Agriculture, ini datanya juga mengatakan 34,6 juta ton. Jadi kalau mau protes, Bapak Ibu ke sana, jangan ke Kementerian Pertanian. Kami hanya kerja yang memberi data adalah data FAO, kemudian terakhir BPS 34,6, mirip-mirip, beda 0,1, 0,3. Jangan protesnya ke kita, kalau mau ke Roma. Nah, ini selesai. Insya Allah ini lompatan tertinggi dalam sejarah, dan stok kita tertinggi saat ini. Nah, baru-baru ini dirilis, baru minggu lalu dirilis, Pak Menteri, alhamdulillah dirilis, diprediksi 2026 kita melompat produksi 38,6 juta ton. Itu FAO, dan bisa dibuka oleh semua orang. Tapi memang dalam kehidupan, kalau ada berhasil, ada yang sakit perut. Ada yang berhasil, ada iri. Bukan saja bernegara, dalam satu keluarga saja itu terjadi. Dalam satu desa itu terjadi. Tidak bahagia.
kalau saudaranya berhasil. Jadi kita harus terima. Bapak Ibu sekalian, itu capaian pangan kita. Insya Allah ini berkelanjutan. Berikutnya, kami angkat untuk sektor pertanian, transformasi pertanian tradisional menuju modern. Jadi dulu ini menggunakan sapi mekanisasi beradik. Kemudian dulu ini 25 orang satu hari, atau satu orang bisa 25 hari 1 hektar. Ini bisa 4 jam, bahkan ini bisa 2 jam 3 jam pakai drone. Ini kita transformasi. Kita harus bertransformasi pertanian tradisional menuju modern. Biayanya turun 50%, produksinya bisa naik 2 kali lipat. Karena yang kita tambah adalah produktivitas dan planting index. Yang dulunya tanam 1 kali bisa menjadi 2 kali, 3 kali. Transformasi ini kita jalankan. Baru-baru ini, baru minggu lalu, kami senang meneliti Pak Menteri, Ibu Wakil Menteri, kami senang meneliti. Ini yang menarik, minggu lalu kami teliti, langsung kami yang teliti, itu 2 tahun. Kami ke China melihat mekanisasi pertanian, baru kami ke Amerika. Ini, lihat langsung di sana, produksinya 8 ton. Kemudian kami melihat negara lain. Tetapi 2 negara ini, negara di daya, kami mencoba melihat apa kelebihan di sana dan menggabungkan antara teknologi dari Indonesia, Amerika dan China. Hasilnya kami sampaikan ke Bapak Presiden minggu lalu di Gorontalo. Itu kami gabungkan Jajar Legowo, kemudian padi yang secara kontinu, tidak ada putus. Kata kuncinya adalah ada fotosintesis yang sempurna, dan di situ ada populasi bertambah dari 300.000 sampai 350.000 batang per hektar menjadi 900 sampai 1 juta batang per hektar. Hasilnya insya Allah ini kita dorong ke depan agar kita swasembada berkelanjutan. Ini produksinya 12,4 ton kemarin. Kami sudah uji coba di 14 provinsi, produksi yang terendah adalah 9 ton. Sedangkan produksi nasional hanya 5,5 ton. Jadi 2 kali lipat. Average-nya katakanlah naik 2 ton. Kalau 2 ton nanti, kita kali 10 juta, itu 20 juta ton. Menjadi beras 10 juta ton. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Ada tambahan masuk 10 juta ton. Jadi inilah saatnya nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, khususnya beras. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengangkat kesejahteraan petani? Caranya adalah kebijakan harga pangan. Harga pangan, harga beras kita jaga 6.500. Kemudian pupuk, sarana produksi kita jaga, irigasi kita jaga, dan seterusnya. Salah satu contoh pupuk dulu, ini 79 tahun, 80 tahun. Regulasi adalah yang luar biasa, 145 regulasi yang mengikat pupuk. Ini salah satu contoh. Ini, kemudian 12 menteri yang harus tanda tangan. 38 gubernur harus tanda tangan, bukan parab. 514 bupati yang tanda tangan, bukan parab. Dan yang menarik yang kami temukan adalah, kalau pemilihan bupati, satu kecamatan tidak menang, pupuknya dikurangi. Pindah kepada yang menang. Karena di tangannya bupati yang tanda tangan. Begitu pula gubernur. Kalau satu kabupaten tidak menang, ini dikurangi. Karena otoritasnya di gubernur. Ini berbahaya untuk pangan kita. Sehingga Bapak Presiden perintahkan, bagaimana Pak Mentan, bisa enggak dari pabrik langsung petani? Siap, bisa Bapak Presiden. Hanya secari kertas, enggak cukup, 1 kalimat. Bahwa dari Menteri Pertanian ke Mentan, pupuk Indonesia ke petani. Hari ini terjadi dan kita mendengarkan dari seluruh Indonesia,
tidak ada lagi, hampir tidak ada keluhan untuk jumlah pupuk dan harga pupuk turun 20%. Ini pupuk turun 20%. Ini menarik juga. Pak Menteri, bisa enggak? Jangan volume saja cukup. Tepat waktu enggak cukup. Terus gimana Bapak Presiden? Bisa enggak turun tapi tidak ditambah APBN? Ini agak berat ini karena saya tidak temukan waktu kami belajar kalkulus, fisika enggak ketemukan ini rumus. Anggaran tidak ditambah tapi turunkan harga pupuk. Kami bekerja dengan tim 3 hari. 65 tahun, ini kita lihat, kami cek, kami undang direksinya. Tolong direksi bicara dari hati ke hati, jangan kamu ego. Inilah amal jariahmu kalau ada meninggalkan legasi. Apa itu Pak Menteri? Tolong kata hatimu, yang mana sebenarnya salah di manajemen BUMN pangan. Izin Pak Menteri, bisa enggak aku subsidi, kami subsidi bahan baku, jangan di ujung. Yang disubsidi di ujung. Artinya sudah hasil akhir. Kami subsidi di bahan baku. Bahan baku sebelum masuk di Indonesia, negara yang beli. Kita menghemat 14 triliun. Sudah menghemat 14 triliun. Kemudian bayarnya di depan. Pak Mintan, nggak bisa ada PP. Ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Menteri Pertanian. Saya katakan, peraturan Menteri Pertanian, aku tanda tangan ini malam. Terus Menteri Keuangan, nanti aku bicara beliau. Akhirnya singkat cerita kami lapor Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden, kami sudah jalankan. Terus gimana? Harga bisa turun 20%, volume ditambah 700.000, tapi tidak ada tambahan APBN. Maksudnya gimana? Pak, ada yang keliru. Subsidinya harus di hulu, bahan baku. Itu murah. Kalau bahasa yang lebih sederhana, beli pisang. Atau tanam pisang. Jangan beli pisang goreng. Ini mahal ini. Apalagi belinya di Hotel Bintang 5. Ini yang kita tanam sendiri. Terus bisa Pak. Terus ada lagi yang aneh tapi nyata. Cost plus. Jadi kalau biayanya 10 triliun, untungnya 1 triliun. Kalau biayanya 5 triliun, untungnya 500 miliar. Jadi makin tinggi biayanya, makin tinggi untungnya. Akhirnya yang terjadi adalah pabrik yang umurnya 50 tahun, ini karena biayanya besar, ini yang dipelihara dengan baik, karena ini yang menguntungkan. Kemudian pabrik yang baru, ini jangan, karena efisien. Wajar, karena regulasinya demikian. Saya paham 65 tahun yang lalu, mungkin pada saat itu pabrik ini masih baru, sehingga mengatakan tambah 10% saja. Tapi ini tidak direvisi. 65 tahun, kehilangan kita, peluang adalah 500 triliun. Ini kehilangan peluang kita. 524 triliun. Kemudian kita menghemat sampai 2035 513 triliun. Alhamdulillah hari ini tidak menambah PBN, pupuk subsidi turun 20%, kemudian volumenya tambah 700.000 dan membangun pabrik baru 7 tanpa tambahan APBN. Maaf Bapak Ibu, ini putra terbaik, saya bicara di depan putra terbaik bangsa. Kebijakan jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Koruptor nggak bisa mengambil banyak. Ya mungkinlah 100 miliar, 50 miliar. Tapi kalau kebijakan yang salah, itu jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Dan ini, persoalan besarnya kita, ini live nggak? Live? Enggak ya? Wartawan nggak ada masuk ya? Ini sudah terlanjur, ini sudah persoalan besar kita. Kami di birokrat, kami pengusaha, kami di dosen. Persoalan besarnya birokrat adalah biarkan hancur ini negara, yang penting sesuai prosedur. Siapa yang mau diborgol? Itu masalah besarnya. Akhirnya ragu-ragu melangkah tidak menghasilkan sesuatu.
Dan harus berani mengambil resiko. Ini triple helix, ini bagus luar biasa. Industri, regulator pemerintah, akademisi, ketemu bertiga, ini republik ini kita bisa jadikan superpower. Persoalannya, belum selesai triple helix, kita naik sedikit pentahelix, hexahelix. Nggak tahu nanti apa lagi. Nah, hari ini adalah momentum sejarah baru untuk Republik Indonesia. Bertemunya tiga, yaitu pemerintah, akademisi, dan pengusaha. Nanti BUMN kita libatkan. Bapak Ibu sekalian, tinggal berapa menit? 10 masih ada? Oke, aku lampaui saja. Bapak Ibu sekalian, ini juga tidak dipelajari di kampus kemarin. Ternyata itu ada mafia ikut-ikut. Ini mafianya. Ada yang korupsi. Ini berapa kita tangkap? 77. Baru 1 tahun. Ini perintah Bapak Presiden. Jadi kalau 5 tahun ya 300 lah masuk penjara nanti. Sektor pertanian. Itu baru sektor pertanian. Ini ada juga dari dalam, bukan dari luar. Ini 11 kami copot. Ada kemarin direktur. Ini direktur, maaf, anak angkat pejabat yang dulu. Ini nggak banyak diambil, 27 miliar. Karena kami buka lapor Pak Amran, semua pada lapor. Ini kami buka untuk publik, lapor kalau ada macam-macam. Ada seorang rektor, saya tidak sebut nama, SMS pagi besoknya saya tak pecat pegawai itu. Aku cek, panggil, apa benar ini? Kentara, tidak usah dia mengaku iya. Lihat bahasa tubuhnya. Kalau dia gosok tangan, dia pelakunya. Gosok tangan, goyang ini, itu kebenaran mau keluar tapi disumbat di lehernya. Jadi kamu pasti bersalah. Kami buktikan ini ternyata bersalah, kami berhentikan. Nah itu belum diajari dulu Pak Rektor. Ajari itu bahwa di dalam bekerja itu ternyata tidak cukup dengan matematika. Kemudian TBS baru-baru. Bapak Presiden umumkan 1 pintu. Dan itu yang benar, menghindari under invoicing. Apa maksudnya itu under invoicing? Maksudnya karena kami pengusaha, harganya di sini $30, diekspor ke luar negeri, perusahaannya sendiri yang terima di sana, harganya $70, $40 adalah tidak kena pajak. Itu maksudnya. Ini tidak banyak, cuma 16.000 triliun hilang selama 34 tahun. Nah ini yang harus diteriaki. Bukan yang diteriaki pesta babi. Itu tidak penting. Yang penting kerugian negara yang kita harus kejar. Ini, Bapak Ibu kami tunjukkan lagi data CPO. Ini CPO. Ini CPO harga dunia 27.000. Pembelian Indonesia 14.000. Dolar naik nilainya kurang lebih 18, 17, 500, 17, 800. Itu 10% naiknya. Tetapi harga TBS turun. Ini nggak masuk akal. Ini menindas petani 15 juta orang seluruh Indonesia. Kami pas di Tanah Suci, ditelepon Bapak Presiden, Pak Menteri apa perlu keluar Perpres? Siap Bapak Presiden. Kami pulang, kami selesaikan. Kami selesaikan dulu berdoa di Tanah Suci. Kami pulang, kami panggil semua. Anda menzolimi petani. Mengaku besoknya naik, sekarang sudah kembali pulih. Ini tidak masuk akal dunia harganya. Ini maksudnya Bapak Presiden. Kalau ini nanti terangkat harga CPO ke sini, hampir 2 kali lipat harga CPO kita 500-600 triliun, naik 1.000 triliun. Dan itu masuk di kas negara. Makanya orang tidak bahagia. Swasembada itu siapa yang tidak bahagia? Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Kamboja. Kenapa? Mereka, kita pengimpor terbesar dunia, tiba-tiba kita hentikan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Kita hentikan sekarang. Dan dalam negeri siapa yang tidak senang? Importir yang sudah 70 tahun mengimpor. Gudangnya selesai, macam-macam selesai. Semua SDM-nya lengkap, kapalnya lengkap, dan seterusnya. Tiba-tiba hentikan. Ini kan persoalan bagi mereka, perusahaannya. Inilah yang marah di medsos. Kita harus terima. Saya beritahu teman-teman Dirjen, kamu sabar.
Kita harus terima. Bapak Ibu sekalian, ini untuk teman-teman, aku minta tolong dengan segala kerendahan diri, kerendahan hati. Ada beberapa yang harus ditindaklanjuti. Kami melompat saja. Oh maaf, sedikit kami tunjukkan food estate Wanam. Ini Wanam. Kemudian dulu Kalimantan 1 juta hektar. Kami ini Wanam. Wanam itu pesta babi. Itu rakyat yang punya di sana 60.000 hektar. Dan 100% milik rakyat. Kemudian ke Kalimantan. Ini Kalimantan yang dulu 1 juta hektar, yang umur 50 ke atas pasti pernah dengar 1 juta hektar. Kami naik motor, kami keliling. Hebatnya kita, irigasinya sempurna, tapi padinya tidak ada, sawahnya tidak ada. Karena tidak ego sektoral, tidak kolaborasi. Akhirnya kami turun, kita bongkar. Juga Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, ini Sumatera Selatan kita bongkar. Inilah program Bapak Presiden, tapi bertransformasi. Bukan lagi tanam seperti ini, kami tanam pakai drone. Bisa 25 hektar per 1 hari. Ini pakai drone. Jadi kita pakai teknologi, bukan lagi bayangkan. Terus dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali di rawa-rawa. Tapi tanam pakai drone. Jadi banyak yang tanya, di mana pengembangan sawahnya? Tolong belajar ilmu pertanian. Tanam 1 kali jadi 3 kali, meningkat itu produksi. Dulu produksi 5 ton, jadi 9 ton, meningkat itu produksi. Karena lahan kita 7 juta hektar, potensinya adalah 200 juta hektar. Artinya, kalau seluruh perguruan tinggi terlibat, hampir pasti 200 juta ton kita bisa raih, beras 100 juta ton, dan itu melimpah. Katakanlah kita ganti kedelai, 2 kali tanam padi, nanti kedelai, bawang putih. Seluruh komoditas tinggal 3, kita swasembadakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang penting kita kolaborasi, sama-sama niat baik. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa untuk saudaraku, sahabatku. Ini ada ITS di sini. Kemarin kami berkunjung. Ini rektor ITS luar biasa. Kami diangkat jadi wali amanah. Ini potensi kayaknya ini menteri. Ada luar biasa di sana. Sawit. Ini mimpi kita, sawit jadi solar, sawit jadi bensin, etanol. Kita ini negara superpower. Ini sawit. Etanol, ini hari tanggal berapa? 27. 3 hari lagi Indonesia tidak impor solar. Dan sejak merdeka impor solar, itu gagasan Bapak Presiden. Ini B50. Kami gagas 2014, bisa tunjukkan datanya. Ini dulu 2019 kami gagas, kami diketawai, ini orang gila, menteri gila, masa bisa. Hari ini 5 juta ton kita impor solar, 1 Juli sudah stop, insya Allah sampai anak cucu kita ke depan. Kemudian bensin, nanti dulu kita di-ban negara-negara Eropa, sawit sekarang ketakutan. Kenapa? Kalau mereka tidak ambil, kita konversi masuk jadi solar. Jadi mudah kita mainkan ini dunia. Dengan solar saja, masih bisa tambah 2 menit nggak? Oh, karena ini nanti, ini tinggal 3 menit, ini nggak sempurna nanti. Ini bagiannya dosen, bisa? Pak Rektor, minta maaf Pak Rektor. Kan tidak apa-apa, sudah balas. Ini mumpung sudah banyak yang hadir. Bapak Ibu, mimpinya Presiden kita, swasembada pangan, swasembada energi, diesel, protein, etanol yang terakhir. Yang 3 sudah selesai. Di 1 Juli. Jadi semua pulau ini mandiri pangan. Mandiri energi, mandiri protein. Sehingga tidak ada biaya angkut. Inflasi terkendali dengan sendirinya. Dan kesejahteraan naik. Itu mimpi-mimpi kita. Kemudian kembali yang tadi,
kita bisa memainkan peran. Nanti kita hilirisasi. Nah, disinilah kami sektor pertanian sangat butuh teknik, kemudian sarjana pertanian, agrokompleks, semua terlibat, termasuk sarjana hukum, profesor hukum. Kenapa? Banyak mafia di dalam. Kami tidak pernah belajar itu junto-junto pasal-pasal. Jadi kami butuh sarjana agama menasihati yang selalu memfitnah kita. Seluruh fakultas butuh sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian, kita lihat CPO kita. Kita menguasai dunia. Kita menguasai dunia. Kalau harga CPO naik, kita lepas. Kalau dia turun, kita tarik jadi solar. Apakah kita tidak kendalikan dunia? Baru CPO. CPO 60% diproduksi oleh Indonesia. Dan sekarang sudah bisa jadi solar, bisa jadi bensin. Inilah yang digagas sehingga banyak negara ketakutan dibawa ke kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kami keliling dunia. Kalau kami ini datang, tamu kami hari ini datang ada 2-3 negara. Rusia datang. Saya bilang saya dahulukan dulu. Ada guru saya. Kami datang, tolong beri masukan supaya aku lebih kuat menghadapi negara-negara lain. Bapak Ibu, kalau ini kita kendalikan satu, kemudian kita hilirisasi nantinya, ini sawit kita hilirisasi itu bisa 20.000 triliun. Ini kasar hitungannya. Karena baru tadi malam aku taati jam 3, jam 2 lewat aku bangun. Kami bangun. Kelapa kita hilirisasi, dulu gelondongan, menjadi coconut milk dan seterusnya. Ini 35 triliun, 35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Tapi ini tergantung Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini. Yang bisa membuat lompatan eksponensial adalah new invention, penelitian-penelitian baru, dan orangnya ada dalam ruangan ini. Kita lihat kelapa sekarang, kelapa kita ekspor 24 triliun. Kalau kita hilirisasi, itu 100 kali lipat menjadi coconut milk. Ini 24 triliun. Kalau kita hilirisasi, kita lihat, ini 100 kali lipat. Artinya 2.400 triliun baru isi kelapa. Air kelapa 2.400 triliun. Gambir 5.000 triliun. Ada tadi dari Andalas. Mana Andalas Pak? Sudah dirintis tuh. Nah baru 3 komoditas bisa 20.000 triliun. Tapi tergantung Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah yang ahlinya. Kemudian regulatornya pemerintah, pengusaha, kita fokuskan BUMN yang ikut mengambil bagian nantinya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, sekarang kami butuh kedelai. Kalau ada ahli kedelai. Yang produksinya jangan 3 ton, kalau bisa 6 ton. Kemudian gandum, kita impor 10 juta ton, kita hentikan. Yang bisa hentikan, para guru besar yang ada dalam ruangan ini. Kemudian bawang kecil, 100.000 hektar, padi 7 juta hektar. Kalau perlu kita sulap 3 bulan aja swasembada. Kemudian gambir 80% kita suplai dunia. Tapi diproses di India. Benar Pak Maki, Pak Profesor Maki. Benar. Kami langsung utus Pak ke India. Diskusi hari itu, saya bilang beli tiket Pak, berangkat. Ini 5.000 triliun. Ada yang mengatakan susah, iya memang susah. Karena kita butuh tekanan. Kalau mau berhasil butuh tekanan yang aku tahu. Butuh tekanan. Berlian yang paling disenangi manusia itu berada pada tekanan 3.500 derajat Celcius. Susahnya tidak mau tekanan, tapi mau lompatan gak mungkin. Mau berhasil, tapi mau nyaman juga gak bisa. Kalau berada zona nyaman, tidak mungkin berhasil. Republik ini tidak akan bangkit. Ini kami beli, maaf ya, bahasa kasarnya sperma. Semen beku. Kami ketemu di Belgia, kami ke Belanda, lihat sapi besar, beratnya 2 ton. Langsung aku bisi, tolong beli. Apanya? Spermanya, semen bekunya. Kami beli bawa ke Indonesia, berapa? Pertama 20 miliar, baru 100 miliar. BPK tegur saya, ini gila ini. Aku beli, singkatnya pelihara di Indonesia,
Daripada aku teliti 200 tahun, mereka teliti 200 tahun. Lebih baik spermanya aku beli mahal. Sempat diperiksa anak buah saya. Kemudian itu lahir pertama, saya beri nama Gatot Kaca. Baru lahir sudah 64 kilo. Ini lahir saja hampir sama besarnya sapi Bali. Ini. Nah, kami juga berlakukan meritokrasi. Penelitinya, yang jaga ini, ada cerita 2 menit ya. Yang jaga ini adalah anak buah saya. Kamu jaga, kalau ini mati, bersamaan mati karirmu. Dia bawa pulang. Sapi satu-satunya yang lahir bawa pulang. Istrinya marah. Masa kamu lebih cinta itu sapi daripada saya? Ma, ini tukin. Habis tukin kalau ini lewat ini. Ini benar, ini fotonya. Saya doakan beliau. Baru saja meninggal. Dan saya janji, saya angkat. Ternyata tidak memenuhi syarat. Pendidikannya tidak cukup. Kami telpon. Pak, ini harga diri menteri, diskresi. Aku harus angkat. Tidak memenuhi syarat. Enggak memenuhi syarat, menulis. Tapi dia memenuhi syarat untuk Republik Indonesia. Karena kita mencetak. Ini hasilnya, sapinya. Pantatnya saja itu 30 kilo. Nih. Yang seperti ini membuat lompatan. Dan itu harus dihasilkan dari kampus. Pak Menteri, izinkan saya sudah kerjasama IPB, ITS, UGM, ada alat ya Pak. Unhas dengan jagung, di sana Gambir. Tahu Pak, ada anggaran di pertanian 35 triliun. Jujur aku sedih kalau negara lain yang menikmati 35 triliun itu. Traktornya, benihnya dari lain. Padahal ini ada ayam. Ayam kita beli dari Amerika. Grandparent stock. Aku minta Unhas mana? Ada ikut, dosennya nggak ikut. Wah, itu memang kurang rezekinya ya. Susah. Dosennya, Pak, ada. Berdiri aku lihat, satu orang. Nggak ada di sini. Ini aku tahu orangnya. Yang profesor yang panjang jenggonya. Pak, ini butuh dana sekian. Pak, siapa kepala Risbang? Kasih anggaran itu. Aku yang tanggung jawab. Diskresi menteri, saya tanda tangan. IPB 250 miliar. Mana? Ada Pak Rektor IPB? Enggak hadir. Enggak ada ya? Oh, pengusaha guru besar. Yang wakili siapa? IPB enggak ada hadir? Ada? Oh, ada. Kami ini beritanya langsung tanda tangan 250. Pak, bisanya cuma 80 miliar. Enggak, 250 miliar. Saya juga ditekan presiden. Kita saling menekan supaya ini Republik ini berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum.